Perkenalkan, kami dari Industri Level Up di bawah Baju Santos Co. adalah tim konsultan yang berspesialisasi dalam mengangkat derajat usaha mikro kecil menengah, terutama di bidang manufaktur, menjadi usaha berstandar industri. Dengan naik kelas menjadi standar industri, unit usaha akan lebih profesional, efisien, resilient, dan cepat beradaptasi di tengah kondisi pasar global dan Indonesia yang bergerak dengan sangat cepat. Kami telah berhasil mentransformasi lebih dari 50 pelaku UMKM menjadi usaha berstandar industri 4.0 dengan produktivitas dan revenue yang meningkat drastis setelah mengikuti program ILU. Program kami menjamin peningkatan revenue minimal 100% bagi para pelaku usaha dengan track record yang sangat baik. Dengan tim konsultan, Yang pertama ada saya Mahfadzan Isfandiar sebagai lead konsultan Kemudian saya Muhammad Ridho Islami sebagai production specialist. saya Reza Lansani sebagai marketing spesialis. dan ada teman kami Aga Safaras sebagai resource management specialist. Kemudian latar belakang kenapa kami menjalankan kajian ini, yang pertama industri alas kaki kulit Indonesia bertumbuh sangat pesat sebesar 8,31% pada tahun 2025, seiring dengan kembalinya dominasi bahan kulit dalam tren fashion tahun ini. Perubahan tren pasar yang cepat menuntut industri untuk fleksibel dan cepat beradaptasi. Sayangnya mayoritas usaha di Indonesia adalah UMKM yang memiliki sumber daya terbatas sehingga sulit melakukan perubahan dan inovasi. Selain itu, UMKM juga memiliki produktivitas yang terbatas dibanding dengan usaha yang lebih besar. IMJ Leather dengan 5 pekerja tetap yang produksi 250 pasang sepatu per bulan, termasuk dalam usaha kecil. IMJ Leather perlu melakukan transformasi agar bisa bersaing dan beradaptasi di era industri 4.0 ini. Jadi rekomendasi pengelolaan inovasi dan perkembangan produk ini akan menghasilkan pilot project pengembangan produk alas kaki baru yang bisa menjadi katalis dan fondasi bagi IMJ Leather untuk bertransformasi menjadi sesuatu yang baru, bigger, better. Adapun tujuan yang pertama menganalisis kondisi dan tren pasar alas kaki Indonesia berdasarkan data riset pasar, yang kedua mengidentifikasi kebutuhan, preferensi, dan segmentasi konsumen, yang ketiga menyusun alternatif pengembangan produk alas kaki yang inovatif, fungsional, dan juga sesuai dengan tren pasar, yang keempat memberikan rekomendasi strategi pengembangan produk yang dapat meningkatkan daya saing dan nilai jual produk di pasar, dan yang kelima menjadi acuan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis. Adapun manfaat, yang pertama mampu beradaptasi dengan perubahan pasar, tren fashion, dan persaingan industri alas kaki. Yang kedua ada meningkatkan strategi dalam pengembangan produk menjadi lebih efisien karena pengambilan strateginya berdasarkan data kebutuhan dan tren pasar. Yang ketiga ada menjadi acuan dalam menentukan arah pengembangan produk yang inovatif, fungsional, dan sesuai dengan tren pasar. Yang keempat ada dapat meningkatkan kualitas dan value produk di mata konsumen. Yang kelima membuat AMG Leader menjadi usaha berstandar industri 4.0 yang lebih produktif, efisien, resilient, dan sustainable. Kemudian ada meningkatkan pendapatan AMG Leader secara signifikan. Kemudian untuk hasil analisis riset pasar yang telah kami lakukan, berdasarkan data dari 3 marketplace terbesar di Indonesia, kami menemukan bahwa sepatu kulit hitam pria formal merupakan produk alas kaki yang paling laris di marketplace dan didominasi oleh pembeli pria. Konsumen mengutamakan produk yang halal, nyaman, dan terjangkau dengan potensi permintaan sepatu formal yang terus meningkat seiring dengan bonus demografi yang berpuncak di 2030. Selain itu dengan adanya janji 19 juta lapangan pekerjaan baru oleh pemerintahan Prabowo, pasar produk ini akan terus meningkat setiap tahunnya. Kemudian tren distribusi produk pun berubah di mana penjualan melalui marketplace meningkat secara signifikan. Kemudian kami telah mengidentifikasi lima segmen pasar utama. Yang pertama segmen formal yaitu segmen untuk para pekerja dan juga pelajar. Kemudian ada segmen kasual di mana konsumen membutuhkan sepatu untuk melakukan aktivitas sehari-hari di luar bekerja dan sekolah. Kemudian ada segmen halal yang mengutamakan jaminan halal produk sepatu tersebut. Kemudian ada segmen e-commerce yang di mana konsumen berbelanja di e-commerce. Kemudian ada segmen masyarakat menengah ke bawah. Ini segmen yang sangat besar mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah kelas menengah ke bawah. Kemudian dari kelima segmen ini karena saling bertumpuk satu sama lain, kami menyatukan kelima segmen ini menjadi sebuah super segmen. Dengan profil konsumen di segmen ini adalah pria usia produktif 16 sampai 35 tahun yang mayoritas muslim, kelas sosial ekonomi menengah ke bawah dan dirinya atau anggota keluarganya sering berbelanja di marketplace. Super segmen ini membutuhkan sepatu pria formal dengan desain yang bervariasi, tidak kaku, masih cocok untuk kegiatan kasual dan nyaman untuk kegiatan sehari-hari. Memiliki jaminan halal, tersedia di e-commerce dan dengan harga yang masih terjangkau. Kemudian ada konsep produk. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, kami menawarkan konsep produk sepatu kulit dengan inovasi sebagai berikut. Yang pertama ada Vegan Leader. Vegan Leader ini memiliki harga yang jauh lebih murah dari kulit asli, sehingga cocok digunakan untuk sepatu yang menyasar segmen menengah ke bawah. Kedua ada Dual Function Design, yang mana sepatu ini memiliki desain yang rapi, warna netral, dan bentuk klasik seperti derby atau loafer, yang membuatnya aman digunakan untuk kegiatan formal seperti bekerja dan bersekolah. Yang ketiga ada Cloth Fusion Outsole, yang mana menggunakan material ITP, yang mana menawarkan kenyamanan yang jauh lebih baik dibanding outsole karet. Kemudian ada Memory Foam Insole, yang menggunakan memory foam bisa mengingat bentuk kaki pemakainya dan meningkatkan kenyamanan pemakaian. Dan terakhir ada sertifikasi halal BPJPH. Sertifikasi halal dari BPJPH yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dapat meyakinkan konsumen dan menjadi jaminan bahwa produk ini memenuhi kriteria halal. Selanjutnya ada proses produksi. Adapun rangkaian prosesnya adalah pertama pengadaan bahan baku, kedua cutting kulit berdasarkan pattern dengan laser cutting machine,
Yang ketiga ada menjahit upper shoes. Yang keempat ada molding upper shoes menjadi bentuk yang diinginkan dengan shoelace. Yang kelima ada quality control upper shoes. Yang keenam ada penggabungan upper shoes, insole, dan outsole dengan shoes pressing machine. Yang ketujuh ada quality control secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada packing. Kemudian untuk estimasi biayanya, yang pertama ada komponen biaya variabel direct cost, yang untuk sepatunya sebesar Rp119.775. Kemudian ada indirect recurring cost yang bulanan, dengan setiap bulannya ada pengeluaran sebesar Rp7.333.333. Kemudian ada non recurring cost, yaitu pengeluaran yang cukup sekali, ya, yang totalnya adalah Rp131.500.000. Kemudian kami menyarankan IMG Leather untuk memproduksi sepatu sebanyak 1.200 pasang sepatu per bulan, yang sesuai dengan kapasitas fasilitas produksi yang kami sarankan dan juga segmen pasar yang diincar. Kemudian untuk perhitungan harganya, yang pertama kita menambahkan direct variable cost dan fixed indirect recurring cost dengan total Rp156.263.333. Kemudian jumlah ini dibagi dengan produksi pasang sepatu per bulan, sehingga hasilnya adalah total biaya produksi per pasang sebesar Rp130.220. Dengan ini kami menyarankan dengan mempertimbangkan kompetitor di marketplace dan juga daya beli segmen pasar yang dituju, IMG Leather untuk menjual produk ini di harga Rp199.000. Dengan harga seperti itu, maka IMG Leather akan mendapatkan margin sebesar Rp82.536.000 setiap bulannya, dengan BEP dapat tercapai dalam waktu sekitar 2 bulan. Selanjutnya, untuk pemasaran, kami memakai strategi pemasaran 4P. Yang pertama, produk. Kami menawarkan sepatu kulit dengan pegan leather yang halal dan juga ramah lingkungan, dengan cushion outsole yang empuk dan juga memory foam insole yang dapat menyesuaikan bentuk kaki konsumen. Sertifikasi halal dari BPJPH menjadi jaminan juga untuk kehalalan produknya. Yang kedua adalah price, dengan mengedepankan value baru IMG Leather, di mana dengan harga yang terjangkau, konsumen bisa mendapatkan sepatu yang berkualitas. Dengan harga Rp199.000, produk bisa bersaing dengan kompetitor existing dengan value produk yang sudah disebutkan sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah promotion, seperti iklan digital, seperti di Top Ads atau Meta Ads, diskon awal, ulasan konsumen, dan juga edukasi halal eko. Dan juga yang keempat adalah place, fokus di 3 marketplace utama, didukung pop-up dan juga flagship store. Oke, selanjutnya ada tujuan dan sasaran proyek. Tujuan dari proyek ini adalah mengembangkan dan meluncurkan produk alas kaki baru untuk IMG Leather. Sasaran dari proyek ini adalah yang pertama mengembangkan produk sepatu kulit dengan vegan leather, dual use design, cloth cushion outsole, dan memory foam insole. Kedua ada menyiapkan fasilitas produksi produk tersebut. Dan yang ketiga ada meluncurkan dan memasarkan produk baru tersebut hingga terjual 1.200 pasang per bulan. Baik, untuk lingkup proyek ini mencakup pengembangan produk alas kaki baru, penyiapan fasilitas produksi, peluncuran produk, serta strategi pemasaran hingga produk siap diproduksi dan dijual secara massal. Lingkup proyek terbagi menjadi 3 bagian, yaitu batasan kegiatan seperti yang dijelaskan tadi. Kedua, batasan waktu. Batasan waktu proyek ini adalah 6,6 bulan atau kisaran 26 pekan, terhitung sejak MOU dengan industri level up ditandatangani. Ketiga, ada batasan anggaran. Batasan anggaran proyek ini adalah sekitar Rp345.316.000, yang terdiri dari total non-recurring cost ditambah recurring cost 1 bulan, dan ditambah 20% dari total biaya tersebut untuk biaya tak terduga. Dan biaya ini tidak termasuk biaya konsultan industri level up. Selanjutnya adalah rangkaian aktivitas. Yang pertama adalah identifikasi tren pasar dan juga segmen pasar, pengumpulan dan juga penyaringan ide konsep, pengembangan konsep produk, pembuatan prototipe produk, identifikasi kebutuhan produksi massal, pencarian lokasi fasilitas produksi baru, pengamanan rantai pasok bahan baku, pengadaan alat produksi, pembangunan fasilitas produksi, training dan juga tenaga kerja, produksi awal, sertifikasi halal BPJPH, tes penjualan, evaluasi awal, produksi massal, pemasaran produk, penjualan Produk yang produk, dan juga dikembangkan adalah evaluasi sepatu akhir. vegan leather Kemudian yang untuk timeline